Jika perlu kita tidak akan mengadakan aksi kita yang tidak. Kita dengan paripurna. Kawan-kawan jangan sampai bentuk yang berisi kita ada urusan yang berisi kita. Kita punya urusan sama dewan kita. Kita saling ketemu dewan kita. Kita saling paripurna bareng itu. Kawan-kawan saya ketemu dewan. Maka daripada itu tunggu kawan-kawan di sini dan jangan ada tergosok, jangan ada keluar dari lingkaran, jaga dari organisasi. Kawan-kawan di sini siap sadar. Tanggungnya itu takut. Ayo lawan. Oke, kawan-kawan dalam organisasi jemput di sana. Bisa kita terima? Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh aparat kepolisian, kepada poluan yang cantik dan rupawan, kepada polisi yang ganteng dan kuat rupawan, silakan kawat-kawat besi ini segera dilepaskan. Sekali lagi saya himbau, silakan kawat-kawat besi ini dilepaskan. Kami bukan hewan yang dikurung dengan besi. Kami hari ini kita akan tunggu kembali bagaimana reaksi dari dewan kita yang katanya dewan rakyat, tetapi membabi buta akan kebijakan-kebijakan. Mereka hanya diam. Kawan-kawanku, rapatkan lagi barisan. Jangan takut, jangan pernah takut, jangan pernah takut kawan-kawanku. Maju satu langkah kawan-kawanku, maju satu langkah kawan-kawanku. Satu komando, maju satu langkah kawan-kawanku. Jangan takut. Tahan, tahan. Satu langkah saja kawan-kawanku. Kita akan tunggu. Baiklah, sebelum itu. Tahan, tahan. Jangan takut. Tahan, tahan. Satu langkah saja kawan-kawanku. Kita akan tunggu. Baiklah, sebelum itu. Tahan, tahan. Kita lanjutkan tangisan, keluh kesah, keresahan dari wanita tangguh yang akan melanjutkan, akan membakar semangat kita, akan melihat bagaimana kesengsaraan mereka di pasar Sunga. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sambayan nasi. Kenapa kepada anggota dewan yang di atas sana hanya melihat? Ayo Bu, turun! Jangan cuma melihat. Turun, buktikan bahwa kalian adalah merakyat. Ingat Pak, Bu, 2004 tidak lama lagi loh. 2024 tidak lama lagi. Jangan bisa Anda milih. Tahu aku sana, aku dari situ, aku dari sini. Kita pilih dengan masyarakat. Ketika rakyat bicara, kalian hanya menutup mata dan melihat dari atas sana. Ingat itu. Kami masyarakat kecil, tapi suara kalian hanya dari kami. Kalau tidak kami yang milih, maka kalian tidak akan duduk di situ. Itu adalah gedung kami. Turun, lihat masyarakat kalian. Kalau benar-benar kalian merakyat,
Kenapa begitu banyak derita masyarakat, suara masyarakat tidak kalian dengarkan Bapak sekali. Kami sudah menjerit. Saya harap kepada anak mahasiswa dan para petani yang hadir sabar dan tahan emosinya. Kami berharap bukan sih kami yang masuk ke dalam sana, tapi bisa juga karena itu gedung kami, milik kami. Kami ingin anggota dewan hadir berpanas-panasan sama kami di sini. Turun! Lihat masyarakat kalian, lihat rakyat kalian. Dan kami minta kepada Gubernur dan DPR Provinsi Bengkulu sampaikan kepada Jokowi, turunkan minyak BBM itu. Karena kami para petani sudah begitu menjerit dengan kenaikan BBM ini. Kami mohon, aku mau tanya kepada anak mahasiswa, apakah selama ini kalian susah untuk minta duit kepada orang tua? Yang seharusnya cukup 1 bulan sekian, sekarang tidak karena BBM sudah naik. Kenaikan BBM ini sangat menyiksa kami para petani. Kami mohon turunkan BBM. BBM belum selesai dan kami para petani dimasukkan perusahaan. Ada yang merebut lahan, ada yang memasukkan perusahaan yang akan mengeruk dan menghancurkan desa kami. Kami menjerit, kami menangis, tapi tidak peduli pemerintahan daerah. Di mana pemerintahan kalian? Di mana jabatan kalian yang tidak pernah kalian lakukan? Jangan cuma janji selama ini. Kalau di saat milih, kami akan melakukan ini, kami akan melakukan itu. Tapi sekarang apa nyatanya, Pak, Bu? Suara kami tidak pernah kalian dengarkan sama sekali. Maka ingat, di saat pemilihan hanya kami rakyat yang akan memilih kalian. Kami mohon, sekarang pertambangan masuk ke desa kami itu sudah mempersulit kami juga, Pak. Lahan kami akan digeruk, lahan kami akan dihancurkan, desa kami akan hancur dan mata pencarian kami akan hancur. Kami harus kemana, Pak? Lihat masyarakatmu, Pak. Jangan cuma berdiam diri di dalam gedung yang pakai AC yang mewah itu, Pak. Kami mohon turun, lihatlah, lihat sekarang, lihat masyarakat turun. Kami mohon turun, Pak, Bu. Kami mohon. Kepada DPR yang seharusnya merakyat, yang seharusnya mendengarkan kata dari rakyatnya. Apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka khawatirkan. Kapan bertemu iya, saya akan ikut iya. Yo, maju. Saya sampaikan, tapi mana buktinya? Tidak ada bukti nyata. Itu hanya bohong belaka. Mana pemerintahan daerah? Kami masyarakat kecil sangat kecewa. Apa ikan itu lepas nama rakyat di situ? Apa kan naik? Sebentar lagi, jangan saat pengen milih, kalian beromong dengan masyarakat, dengan anak-anak yang sudah bisa milih bahwa aku akan berjanji seperti ini, seperti itu. Tapi setelah kalian duduk di dalam sana, kalian tidak peduli dengan kami masyarakat kecil. Maka itu, kami mohon turun dan temui kami masyarakatmu, temui kami rakyatmu. Kalau benar-benar Tapi sih, yang tahu itu ibu-ibu cewek.
Yang cewek halo. Mbak, awas mbak, nanti kena ini mbak. Depan. Yang merasa cowok. Yang cewek jangan maju. Oke, aku di sini. Dari situ, lepas kadang. Yang merasa cowok, yang ada laki-laki, kawan-kawan lapisi bapak ibu itu. Jangan ada yang kena kawat dan lain sebagainya. Tolong. Yang cewek jangan maju. Mbak Reski, Aziza jangan dipimpin yang cewek untuk maju ke sini. Indah jangan dipimpin yang cewek untuk maju. Yang cewek ini maju. Oke kawan-kawan, yang di kanan saya menghadap ke sana saja lah, lapisi yang kemana. Yang di kanan saya, kawan-kawan, tolong di kita jadi kita di dalam. Tiba-tiba di luar pelataran. Sebenarnya, kalau enggak kita jemput anggota dewan di sini. Sebenarnya, tapi tidak untuk anggota kepolisian jangan ada satupun yang berani tipu pada aksi. Karena kita aksi berani ini bagi teman betul. Karena kita aksi ini bagi untuk anggota dewan betul. Maka pastikan aksi pada hari ini tidak akan berhenti sampai terjadi rapat dengan pimpinan dewan betul. Ketika sudah dikembangkan, saya keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya di posting. Nah, itulah suara kita dari berdiri Anda. Kenapa di sana? Karena di dalam nggak boleh. Padahal kita udah kajian. Apakah DPRD nggak punya kajian? Kayaknya DPRD nggak punya kajian. Soal kita. Sekali lagi soal dong. Kita punya kajian. Nah, apanya dijawab dengan kajian juga kan? Sekali lagi kita salah benar. DPRD, polisi, Pak polisi, membantuannya. Kalian punya pengaman, kalian punya tongkat, kami tidak. Kalau betul, lepas tongkatnya, betul. Kalau betul, lepas ragamnya, betul. Oke, kita coba lihat dan sumpah kawan-kawan kita. Oke, kembali, saya sudah akan mulai. Sebelum barisannya rapi, kawan-kawan. Yang di kanan saya bisa lihat mobil komando yang kanan. Cek. Yang kanan saya bisa lihat mobil komando. Maju 5 langkah jalan. Oke, lagi. Maju 3 langkah jalan. Oke, yang kiri saya sekarang. Maju 5 langkah jalan. Dengan dulu. Maju bangga. Oke, yang ini juga. Maju 5 langkah jalan. Oke, Bapak Ibu berani. Cek, boleh lihat mobil komando Bapak Ibu berani. Boleh maju ke depan, rapatkan kepanjang saja. Karena suara kita dimintakan mobil ke sana. Yang itu didengar. Ada maju kawan. Maju yang di kanan. Yang di kanan. Tolong kita. Rapis itu Bapak Ibu berani. Pindah kawan. Oke, bantu kita. Ini, bantu kita lagi. Jadi Mario, Pon 2024 mereka akan datang bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila tidak mengajukan keadilan maka perbuatan aksi damai kawan belakang. Semangat, semangat untuk maju dua. Wujud rakyat Indonesia, wujud perempuan yang melawan.
Hidup perempuan. Hidup rakyat yang melawan. Hidup petani yang melawan. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke organisator. Masih di luar lingkaran, silakan merapat. Kita tunggu anggota dewan kita dan kita pastikan bahwasanya mereka berada di tengah-tengah kita. Janganlah amal. Dan maka kita pastikan bahwasanya mereka akan berada di pihak kita atau tidak, betul betul. Maka kita pastikan bahwasanya aksi kali ini sekalipun kawan berdiri tidak akan membuat sejengkal kita pun mundur, betul betul. Apakah kawan-kawan akan mundur selangkah? Apakah kawan-kawan akan mundur selangkah? Apakah kawan-kawan akan mundur selangkah? Apakah kawan-kawan akan mundur sejengkal? Maka pastikan kawan-kawannya jaga kawan, rombongannya jaga rombongan, pasukannya jaga pasukan. Jangan sampai ada satupun yang berani disentuh oleh orang yang bukan dari barisan palas itu. Maka kawan-kawan yang berada di barisan kawat berduri, tolong jangan sentuh kawat berdurinya. Jangan sentuh kawat berdurinya. Silakan tempel, tapi jangan sentuh kawat berdurinya. Silakan tempel, tapi jangan sentuh kawat berdurinya. Bentuk komitmen, kita tidak ada urusan dengan kawan-kawan kepolisian, betul? Silakan tempel. Sisakan 1 senti. Bahwasanya bentuk komitmen kita tidak ada urusan dengan aparat penegak hukum, betul? Bentuk komitmen kita bahwasanya kita mencintai kedamaian, betul? Hei kawan-kawan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kalian pengen tahu apa itu arti damai? Kalian pengen tahu apa itu arti damai? Arti damai adalah ketidakadilan. Artinya keadilan hadir di tengah-tengah masyarakat, kawan-kawan. Itu baru kedamaian. Kawan-kawan mau tahu apa itu ketentraman? Ketentraman adalah kesejahteraan hadir di kalangan rakyat, betul betul. Maka ketika keadilan dan ketentraman tidak hadir di kalangan masyarakat, kawan-kawan, itu bukan kedamaian, kawan-kawan. Tapi itu fata morgana dan itu halusinasi, kawan-kawan. Itu hanya tafsir, itu hanya omong kosong ketika keadilan dan kesejahteraan tidak hadir di ruang publik, betul betul. Maka pastikan bentuk komitmen, silakan rapatkan barisan, baik terdepan, gandeng tangan, saling bergandeng yang berada di depan. Sisakan 1 senti. Itu yang pakai helm matronik, kembali ke barisan. Kembali ke barisan. Itu yang berada di depan, kembali bergandengan tangan. Dan sisakan 1 senti daripada kawan berduri. Bentuk komitmen bahwasanya kita tidak akan mundur terhadap ketidakadilan dan kezaliman, betul betul. Kedamaian itu ada mengadili kesejahteraan, kawan-kawan, betul betul. Kedamaian itu menghadirkan kedamaian, menghadirkan kesejahteraan. Ketika hal tersebut tidak mampu dihadirkan, maka itu bukan kedamaian, betul betul. Maka aksi kita hari ini adalah aksi damai, kawan-kawan. Artinya aksinya akan menghadirkan, aksinya akan menjemput keadilan dan kesejahteraan untuk para petani, pedagang, nelayan dan para seluruh elemen, betul betul. Ada kawan-kawan yang bergandeng, bergandengan tangan, bentuk kesulitan kawan-kawan pagi dua itu tidak mampu, betul betul. Gandeng kawan yang berada di depan, gandeng kawan-kawannya kita sulit dalam kesulitan. Jangan berada samping, terus saling jaga kawan-kawannya. Ya berada di belakang, pastikan semuanya berada dalam barisan dan lagi. Yang orang yang menggunakannya mengatur, patuh dalam barisan dan pastikan kau dengan belakang. Los, menitnya paling berjuang, giliran berjuang paling belakang. Yang menggunakan warna kuning, hijau, merah, putih, gabung ke dalam barisan. Pastikan akan berjuga mahasiswa petani nelayan pedagang hari ini terkonsentrasi solid dan tidak ada satu yang boleh menggulung lagi. Media bro.
Bagaimana kawan-kawan? Kenapa keluar tidak baru anggota DPR? Sudah mau keluar. Kita akan segera menggelar rapat akbar rakyat bersama anggota DPRD, baik dari petani, pedagang, nelayan, mahasiswa, pemuda dan lain-lainnya. Silakan kawan-kawan yang ada di sana, termasuk para bahan bakar yang ingin mengikuti rapat akbar bersama anggota DPR. Silakan merapat, dengarkan awal dan kebutuhan kita. Rapat paripurna nih. Gila. Belum S1 ya rapat. Tidak maju dengan keadilan, maka itu bukan aksi damai, kawan-kawan. Semangat, semangat, semangat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melayan, Hidup perempuan yang melayang. Hidup rakyat yang melawan. Hidup petani yang melawan. Gak melawan, hidup. Bisa lewat. Mahasiswa, kawan-kawan, silakan kepalkan tangannya kawan-kawan semua. Kepalkan sekencang-kencangnya kawan-kawan. Kawan-kawan semua silakan angkat tangannya kawan-kawan semua. Kita kepalkan secara bersama kawan-kawan. Kita kepalkan semua. Kita adalah rakyat kawan-kawan semua. Kita hadir pada hari ini kawan-kawan untuk menyampaikan daripada aspirasi kita kawan-kawan. Untuk melihat jajaran-jajaran kawan-kawan di sepanjang kawan-kawan semua. Ayo kawan-kawan semua. Kepalkan kawan-kawan semua, tangannya ke atas kawan-kawan semua. Ayo kepalkan kawan-kawan. Kepalkan tangannya kawan-kawan semua. Polisi manusia. Lihatlah, kami hanya memakai tangan kosong bapak-bapak ibu. Bapak-bapak kosong semua. Kami tidak hanya menentuk. Bang, jangan bentrok kita saudara. Kami ini nggak pernah mau bentrok. Ada nggak kami melakukan hal nah itu semuanya kami kepada kalian. Rakyat Indonesia. Perempuan yang melawan. Bapak dan Ibu DPR yang saya hormati dan kami cintai tentunya. Mendatangi dan memihak kepada kami. Tentulah dari tadi Bapak sudah menyampaikan dan mengizinkan kami untuk menyampaikan dan masuk kepada gedung yang kami cintai ini. Semangat kawan-kawan semua. Semangat kawan-kawan semua. Semangat kawan-kawan semua. Semangat kawan-kawan semua. Kita tidak ingin kawan-kawan semua. Ayo kawan-kawan semua. Semangat kawan-kawan semua. Kita hari ini bukan hanya untuk berpanas-panasan di sini kawan-kawan, tapi kita di sini adalah hadir untuk menyampaikan 3 poin tuntutan kita kawan-kawan. Di mana hari ini poin-poin itu adalah poin-poin yang kita rasakan secara bersama kawan-kawan semua. Semangat kawan-kawan. Maka kawan-kawan semua, mari kita letakkan barisannya kawan-kawan semua. Kita kencangkan barisannya kawan-kawan semua. Kita
terapkan kekencangan kawan-kawan. Jangan sampai ada yang menusuk di barisan kita ini kawan-kawan semua. Ingat, apa yang menjadi keresahan kita bersama adalah apa yang harus kita miliki bersama. Keadilan dan kesejahteraan itu adalah milik kita bersama, milik seluruh rakyat Indonesia, milik seluruh kalangan, milik seluruh petani, milik seluruh buruh, milik seluruh aparatur yang lainnya. Maka tentu ini bukan hanya kepentingan mahasiswa, ini bukan hanya kepentingan strategis nasional, tetapi ini adalah kepentingan dan keadilan sosial bagi kita secara bersama. Maka kawan-kawan, mari kita suarakan kawan kepada untuk DPRD, untuk kita suruh turun kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, DPR turun, DPR turun, DPR turun, DPR turun. Jadi rekan-rekan peserta aksi, tadi perwakilan rekan-rekan sekalian sudah diterima di dalam. Kesepakatan anggota dewan akan kawan-kawan, tetap satu komando kawan-kawan. Kita hadir di sini bukan untuk berpanas-panasan kawan-kawan. Ingat kawan-kawan, kita hari ini sudah bukan untuk berpanas-panasan kawan-kawan, tetapi kita hari ini di sini untuk menyampaikan daripada aspirasi kita kawan-kawan, untuk diakomodir kawan-kawan, untuk percemuran kawan-kawan. Tenang kawan-kawan, kondisi kawan-kawan, tetap satu komando kawan-kawan. Ini mobil komando kita kawan-kawan. Jangan mobil yang lain kawan-kawan. Mahasiswa, mahasiswa, rakyat Indonesia, perempuan yang lawan. Bukan ini. sudah siap untuk menerima anggota dewan. Silakan untuk Korlap bisa berkomunikasi dengan kami tim negosiator untuk dapat menjemput anggota dewan yang akan bertemu saudara-saudara sekalian. Silakan rekan-rekan Korlap yang perwakilan tadi masuk ke dalam. Apabila sudah siap untuk menerima anggota dewan, kami akan menginformasikan kepada anggota dewan untuk keluar menemui rekan-rekan sekalian. Poin tuntutan Bengkulu Bersatu melawan. 1. Menolak kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Semangat. Menolak dengan keras kenaikan harga BBM bersubsidi. Semangat. Izinkan sebentar, saya belum melihat suara yang mutlak dari anggota DPRD. Ada yang tidak bersuara. Nanti bentuk kesepakatan mereka akan menandatangani dan memperjuangkan dan serta meneruskan daripada yang kita tembuskan. Semangat. Kawan-kawan siap datang lagi nanti mempertanyakan komitmen mereka. Sepakat? Oke, 1. Menolak kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Sepakat? Terdiri dari 4 poin, yaitu menolak dengan keras kenaikan harga bahan bakar BBM bersubsidi. Sepakat? Mendesak pemerintah membatalkan kenaikan BBM bersubsidi. Sepakat? Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kecukupan dan ketersediaan BBM bersubsidi. Sepakat? Melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan BBM bersubsidi. Sepakat? 2. Reformasi agraria dan kesejahteraan petani. Sepakat? Sepakat? 1. Tanah untuk petani. Sepakat? 2. Mendesak pemerintah Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas produk pertanian. Sepakat? Mendesak pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memberikan pembaruan sistem pemberian modal usaha pada para petani. Sepakat? Mendesak pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengevaluasi perizinan pembangunan tata ruang dan investasi yang merugikan rakyat. Sepakat? Mendesak kepada pemerintah Provinsi Bengkulu untuk secara merealisasikan penyaluran alat
mesin pertanian gratis bagi petani di Provinsi Bengkulu secara merata. Sepakat? Mendesak kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, jangan tepuk tangan dahulu selagi belum ditandatangani. Sepakat? Mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merealisasikan janji politik kepada petani. Sepakat? Artinya anggota Dewan akan mengawal janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Siap. Provinsi Bengkulu. Sepakat? Anggota Dewan kita yang terhormat, siap? Siap. Jangan cukup penandatangani aja. Kawal. Sepakat? Bertanggung jawab. Tadi Mana juta buku-buku? Tolong. siap mendengarkan poin 3. Poin 3, reformasi Polri. Putih A, cek berkala mental pasukan Polri. Poin B, apakah poin A disepakati? Apakah poin A disepakati? Artinya anggota Dewan kita akan memperjuangkan aspirasi kita sampai pusat. Sepakat? Artinya anggota Dewan kita akan memperjuangkan sampai kepada Presiden dan DPR MPR RI. Sepakat? Apakah DPR kita siap? Oke, Jawab poin B. benar. Penggunaan gas air mata dan presipitas. Jawab DPR. Kita buktikan dengan nasi damai. Ketika tidak ada masa aksi yang disentuh, maka kita pastikan gerakan damai. Betul? Maka tidak perlu gas air mata digunakan. Betul? Poin D, hentikan dualisme fungsi Polri. Artinya tidak ada lagi polisi, perwira, petinggi, jenderal dan lain menjabat di instansi pemerintahan. Sepakat? Tidak ada lagi perwira dan jenderal yang menjabat di lembaga negara. Betul? Tidak ada lagi pemerintah, jenderal dan perwira yang tidak menjabat di instansi Polri. Betul? Polri, jenderal sampai jabatan terendah kembali ke instansi Polri. Betul? Cukup kerjakan tugas yang diamanahkan oleh Polri. Betul? Tidak perlu mengerjakan instansi lain. Betul? Itulah 3 poin tuntutan. Maka sebelum kita mulai poin tuntutan, kita kembali kepada susunan acara. Apakah dari semua poin tadi ada yang keberatan? Apakah dari semua tadi ada yang keberatan? Apakah dari semua poin tadi ada yang keberatan? Maka kita lanjut kepada susunan acara. 1, pembukaan sidang. Sampaikan Pak ya. Kami banyak menguasai lahan kami. Kami tidak terima. Kami tak ada biaya. Perusahaan ilegal usir. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat! Kami ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengevaluasi seluruh perizinan baik pertambangan maupun perkebunan yang berada di dengan kodenya untuk petani. Untuk petani bukan korporat. Iya dulu. Petani izin sejahtera di rumah kami sendiri. Jangan kebun kami dengan kebun korporat. Evaluasi itu. Evaluasi perizinan pertambangan dan perkebunan. Kami perintahkan kalian karena kalian kami gaji untuk mengurus negara ini. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Oke kawan-kawan, tadi dari perwakilan petani. Semua poin tuntutan sudah terakomodir dan sudah tercantum di poin tanah untuk petani dan stop perizinan yang merugikan rakyat. Betul? Tidak lagi, tidak akan ada lagi dan tidak boleh ada lagi kawan-kawan dewan bahwasanya keluar izin atau perpanjangan izin kepada perusahaan-perusahaan yang Sepakat. Kita lawan. Susunan acara rapat luar biasa anggota DPRD Provinsi Bengkulu bersama Bengkulu Bersatu Melawan. 1, pembukaan sidang. Penanggung jawab perwakilan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Silakan kasih mic untuk buka terlebih dahulu.
untuk membuka. Nanti kita kasih sambutan lagi. Ini hanya untuk membuka, bahwasanya rapat kita dibuka oleh langsung DPR. Hanya untuk membuka. Nanti kita kasih sambutan lagi. Boleh, silakan berdiri. Berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Yang kami hormati segenap organisasi yang bergabung dalam koalisi Bengkulu Melawan. Yang kami hormati segenap organisasi petani, lembaga-lembaga pendamping, organisasi sosial, kanopi, akar, ataupun teman-teman NGO lainnya yang hadir di sini, aktivis tani, terkhusus emak-emak, ibu, bapak, orang tua kami petani yang hadir di sini. Yang kami hormati segenap mahasiswa, pejuang bagi rakyat, penerus bagi pemimpin bangsa di negeri ini, sebagai cadangan generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan yang mungkin saat ini sedang tidak disukai oleh kita semua. Acara pada hari ini disebut judulnya adalah rapat luar biasa, dan kami mewakili teman-teman menyanggupi diri untuk memimpin rapat luar biasa ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Rapat ini kita buka. Terima kasih. Oke, tadi sudah dibuka langsung oleh perwakilan DPRD Provinsi. Kembali mengingatkan untuk dibuka, kita sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh koordinator lapangan. Kepada koordinator lapangan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Kawan-kawan silakan berdiri dan kepalkan tangan ke atas. Kepada koordinator lapangan silakan berdiri. Baik, kawan-kawan, seluruhnya kawan-kawan mahasiswa, baik petani, silakan berdiri. Kita menghargai lagu kebangsaan kita, kawan-kawan. Silakan berdiri. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan memandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
kembali. Saya kembalikan kepada selanjutnya sambutan koordinator aksi sekaligus membacakan nota kesepakatan dan penandatanganan bersama yang akan dipimpin oleh koordinator aksi Bung Agung Royhan. Kepada Bung Agung Royhan untuk memimpin jalannya pembacaan dan penandatanganan nota kesepakatan. Di bawah, di bawah. Nanti kepada kawan-kawan petani, karena seluruh aspirasinya sudah terakomodir, nanti kita akan setelah selesai penandatanganan kesepakatan, kita akan kasihkan ruang kepada kawan-kawan petani untuk mengeluh kepada wakil kita, betul? Kepada kawan-kawan petani kita kasihkan kesempatan berbicara kepada anggota dewan kita, betul? Agar mereka lebih mampu menerjemahkan selain daripada bahasa kita. Kepada Bung Agung Royhan, silakan untuk memimpin pembacaan nota kesepakatan sekaligus penandatanganan nota kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup petani! Hidup petani! Yang saya hormati petani Bengkulu, yang saya hormati masyarakat yang hadir hari ini, yang saya hormati seluruh mahasiswa yang menyuarakan aspirasi dalam menyikapi bagaimana kondisi pemerintahan kita saat ini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kami hadir di sini bukan berarti kami tidak mempunyai pekerjaan, bukan berarti kami kosong, bukan berarti kami hanya ingin ikut, akan tetapi kami hadir hari ini menyuarakan sikap kami sebagai masyarakat bahwa kondisi kita hari ini tercekik dan tidak baik-baik saja. Sepakat kawan-kawan? Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa di bulan September ini beberapa kali kita berusaha menemui wakil rakyat kita. Kita berusaha menyampaikan di gedung wakil rakyat. Akan tetapi kita lihat hari ini di setiap pertemuan pasti sangat banyak alasan yang disampaikan oleh wakil rakyat tidak bisa menemui masyarakat dalam kondisi dan formasi yang full. Sampai pada hari ini saya sampaikan bahwa yang bisa menyanggupi menemui kita hanya 5 anggota dewan. Dan hari ini kita menginginkan anggota dewan yang diwakili oleh 5 orang itu bisa merepresentasikan sikap kita dan menyatakan sikap secara lisan bersama seluruh aliansi Bengkulu Bersatu Melawan. Sepakat? Kemudian sekali lagi yang saya sayangi dan hormati para petani, memperingati Hari Tani hari ini kita sama-sama berjuang dengan air mata, dengan hati yang tulus memperjuangkan aspirasi. Saya berharap kepada anggota dewan untuk menyampaikan dengan tegas kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi segala tuntutan yang akan kami sampaikan. Sepakat anggota dewan? Masih belum kompak. Sepakat anggota dewan? Sekali lagi saya sampaikan Bapak, sepakat anggota dewan? Saya minta tolong Bapak, sepakat anggota dewan? Sepakat. Tadi kita turun ini pasti sepakat. Oke, terima kasih. Oke, lanjut saya akan membacakan terkait dengan nota kesepakatan Bengkulu Bersatu Melawan bersama anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Poin tuntutan Bengkulu Bersatu Melawan: 1. Menolak kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi dengan subpoin A. Menolak dengan keras kenaikan harga BBM bersubsidi. B. Mendesak pemerintah membatalkan kenaikan BBM bersubsidi. C. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kecukupan ketersediaan BBM bersubsidi. D.
D. Melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar penggunaan BBM bersubsidi. Dan E. Cabut SK Gubernur nomor K 324/BPA/KD/2020 yang berimplikasi pada kenaikan tarif PPBKB menjadi 10% pertanian gratis bagi petani di Provinsi Bengkulu secara merata. H. Mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merealisasikan janji politik kepada petani. 3. Reformasi Polri. Poin A. Cek berkala mental pasukan Polri bahwa anggota DPR Provinsi Bengkulu akan menyatakan dengan sadar tanpa tekanan terkait dengan segala tuntutan yang akan disampaikan oleh masa aksi, dan siap memberikan laporan hasil dari perjuangan kawan-kawan anggota DPRD Provinsi Bengkulu maksimal 7 kali 24 jam terhitung dari hari ini 26 September 2022. Apabila anggota DPRD Provinsi Bengkulu tidak memperjuangkan aspirasi Bengkulu Bersatu Melawan, maka anggota DPRD siap diberikan sanksi secara kelembagaan dan sanksi secara sosial karena telah berbohong kepada masyarakat dan masa aksi Provinsi Bengkulu. Berikut untuk follow up perjuangan aspirasi Bengkulu Bersatu Melawan. 1. Audiensi dengan pimpinan DPR RI MPR RI terkait dengan tuntutan Aliansi Bengkulu Bersatu Melawan. 2. Menyurati Presiden Republik Indonesia terkait aspirasi masa aksi Bengkulu Bersatu Melawan. 3. Mengawasi kinerja Gubernur Bengkulu. 4. Menganggarkan anggaran APBD Provinsi Bengkulu untuk kesejahteraan petani Bengkulu. 5. Membuat tim kerja untuk mensegerakan dan mengawasi proses reforma agraria di Provinsi Bengkulu. Ini langsung tanda tangan. Bos, ini pedang, kalau ada pedang. Ada. Kita pakai prolog dulu. Sini bang, kami jawab dulu. Ya, prolognya nanti aja. Ya. Kita tanda tangan dulu, baru nanti terakhir disampaikan. Ya, yang pertama bahwa dibacakannya pakai suara, maka akan kami jawab dengan suara. Bahwa kami menyepakati semua tuntutan yang disampaikan ini menjadi agenda perjuangan kami, dan sesungguhnya bahwa 2-3 tahun bahkan 5 tahun terakhir inilah yang menjadi tugas berat kami di DPRD Provinsi Bengkulu. Yang pertama, saya ingin perkenalkan juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian supaya tahu siapa yang menandatangani. Ada Pak Badrun Hasani, beliau dari Komisi 4. Kemudian dapilnya muko-muko. Oh ya. Kemudian Pak Ganja Setiadi. Assalamualaikum. Beliau dari Komisi 3. Komisi 3. Kemudian PKB. Partainya PKB, Pak Badrun partainya Golkar. Kemudian Bang Husin Abdi Saputra. Beliau dari Partai Hanura, dapilnya Kota Bengkulu, anggota Komisi 2 sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi beliau yang mengetuai pembentukan perda-perda termasuk mengevaluasi perda-perda yang nggak beres selama ini. Kemudian Bang Raharjo Sudiro, beliau anggota Komisi 1, jadi lengkap 4 komisi, fraksinya Golkar, dapilnya Bengkulu Utara. Saya Jonaidi SPMM, saya dapilnya Kabupaten Seluma. Terima kasih. Dan dari Partai Gerindra. Adik-adik sekalian, sebagai bentuk komitmen kami tentunya, persoalan kenaikan harga BBM hampir 1 bulan lebih kantor ini menjadi tempat demonstrasi. Dan komitmen kami di lembaga dan bersama teman-teman untuk selalu mengawal, dan semua tuntutan dari semua organisasi sudah kami sampaikan kepada pemerintahan di pusat, DPR RI dan Presiden. Terakhir kemarin aksi dari IMM dan kami, itu pun sudah kami hantarkan ke pusat. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 1 tahun 2020 juga. Undang-Undang 23 2014 menganulir banyak sekali kewenangan pemerintah daerah. Sekarang otonomi tinggal nama, kewenangan pertambangan, kewenangan energi sudah diambil alih pusat.
Mungkin kita semua sudah mengetahuinya. Tiba-tiba sekarang terbit perizinan pertambangan di daerah-daerah tertentu, termasuk di dapil saya di Kabupaten Siluman. Tapi kami tetap berpihak kepada rakyat. Rakyat Kabupaten Siluman menjadi saksi di antara sekian hal, termasuk tadi tuntutan soal reforma agraria dan kesejahteraan petani. Bang Usin, Pak Badun, Pak Danjes, Pak Raja Sulido, hampir 2-3 tahun Pak, kami tidak pernah berhenti menerima laporan kasus masyarakat. Tapi kita tunggu endingnya. Nanti kami undang adik-adik BEM. Kita akan rapat pembahasan tata ruang wilayah Provinsi Bengkulu. Semua wilayah hutan yang dijadikan tambang oleh wilayah hutan yang dijadikan perkebunan oleh korporasi akan kita stop melalui penetapan Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi. Ini agenda reforma agraria yang semuanya harus terjamin dalam tata ruang, yang harus berpihak kepada petani. Ya. Kemudian untuk persoalan diantaranya keinginan petani untuk kesejahteraan, kami jawab saja. Bapak Ibu kelompok tani, organisasi tani di sini, silahkan datangi kami. Ini kami sedang bahas APBD 2023, kami sedang membahas perubahan anggaran, dan banyak sekali Pak kami anggarkan bantuan sarana prasarana pertanian untuk petani. Kalau tidak percaya, hari Senin Selasa setiap hari kami rapat dengan Dinas PAN, Bapak boleh datang kemari, bawa proposal kelompok taninya, temui kami di sini. Insya Allah kami siap menganggarkan Pak, tanpa terkecuali. Dan untuk komitmen soal jawaban, ini kami sudah menyatakan kami sepakat untuk ini kami tanda tangani semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap Bang ya. Kawan-kawan, tanda-tandanya 2 rangkap ya. Rangkap satunya mana? Dua rangkap kan? Diingatkan tanda tangannya 2 rangkap, 1 untuk beri perjuangan kawan-kawan DPR, 1 untuk arsip daripada kawan-kawan Bengkulu Bersatu Melawan. Dan akan kita follow up pada aksi-aksi berikutnya, sepakat? Dan sesuai dengan pernyataan dari anggota Dewan kita, Bung Junaidi, bahwasanya akan memperjuangkan dan sudah memperjuangkan dan akan mendengar dari berbagai daripada elemen. Maka saya minta kepada kawan-kawan Dewan untuk menjadwalkan ulang pertemuan dengan perwakilan petani, perwakilan mahasiswa, perwakilan nelayan, perwakilan ojol, bahwasanya bentuk komitmen pemerintah DPRD Provinsi Bengkulu untuk betul menerima dan siap memperjuangkan aspirasi kita, betul. Aksi pada hari ini adalah penandatanganan nota kesepakatan. Artinya kita sama-sama, pemuda, mahasiswa, masyarakat, petani yang tertindas dan anggota Dewan menyepakati siap berjuang memperjuangkan aspirasi yang dibawa dari berbagai daerah seprovinsi Bengkulu, betul. Artinya akan ada pertemuan lanjutan, betul. Kepada kawan-kawan Dewan Provinsi Bengkulu, silakan ditentukan jadwalnya. Maka akan kita pertanyakan lagi 7 kali 24 jam berikutnya, sepakat kawan-kawan? Maka untuk daripada kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak dan kawan-kawan petani, diingat dan dicatat bahwasanya akan ada pertemuan berikutnya daripada anggota Dewan yang akan mengundang kawan-kawan petani, betul? Siap. Kawan-kawan ibu-ibu petani, Siap. berbagai daerah dari Seluma dan sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai hari ini belum ada kejelasan. Kawan-kawan dari Bengkulu Utara yang dicelacangi setengah yang dari Bengkulu Besar dicelacangi setengah dada, kawan-kawan yang dari Bengkulu Utara ditangkap, maka akan dipanggil kembali dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bengkulu untuk kembali berdiskusi menentukan bagaimana langkah konkretnya dan apa permasalahan petani yang ada di Provinsi Bengkulu Barat. Maka dalam 7 kali 24 jam silakan kawan-kawan petani catat, uji, rekam bahwasanya anggota Dewan kita menjanjikan pertemuan berikutnya dengan kawan-kawan petani, betul. Dan jangan lupa juga bahwa nama aliansi kita gerakan daripada BBM, kawan-kawan, Bengkulu Bersatu Melawan, betul. Artinya kita hari ini sepakat menolak kenaikan BBM, betul. Artinya kita menolak daripada harga BBM sekarang, betul. Maka juga anggota Dewan harus memastikan bahwasanya aspirasi bukan hanya
segelintir orang yang menerima keadilan, betul. Maka semuanya harus dipastikan, baik termasuk kenaikan BBM yang harus kita tolak dan kembalikan ke harga semula, betul. Maka reformasi Polri juga akan diperjuangkan oleh anggota dewan kita, betul. Maka dari 3 aspirasi yang sudah kita sepakati akan diperjuangkan oleh anggota dewan, betul. Maka anggota dewan dalam 7 kali 24 jam akan melaporkan kepada masa aksi, kepada perwakilan setiap elemen, bahwasanya akan ada laporan bagaimana langkah setiap dalam 7 kali 24 jam, betul. Maka kawan-kawan semuanya siap datang lagi ke sini? Siap datang lagi ke DPD ini? Siap kawan-kawan? Siap lebih meramaikan? Oke, kita akan pastikan bahwa 7 kali 24 jam kita tidak dikhianati, kawan-kawan. Siap? Bagaimana, Bung Agung? Sudah berikan saya? Untuk informasi kepada seluruh kawan-kawan masa aksi, untuk kawan-kawan DPR, untuk kawan-kawan Polri, bahwasanya ada banyak sekali temuan kita di lapangan bagaimana nasib para petani. Para petani Malim Deman, buku-buku yang sedang berjuang melawan PT Dharma Dharma Pratama, kawan-kawan. Dan hari ini kondisinya begitu miris. Kondisinya begitu ditindas atas ketidakadilan, kawan-kawan muka-muka, betul. Kawan-kawan memalukan. Keadilan tidak adil di muka-muka, betul. Maka itu harus menjadi catatan anggota dewan. Dari himpunan keluarga tani Kabupaten Sulima yang saat ini sedang berjuang melawan PT Agri Andalas, betul. Nah, ini PR Bang Junaidu ini. Petani Batik Now, air padang Bengkulu Utara yang sedang menduduki lahan yang sebelumnya dikuasai oleh PT Purnawira Dharma Upaya secara ilegal. Artinya ada perusahaan di Bengkulu Utara yang secara ilegal beroperasi dan menguasai tanah rakyat, betul. Pejuang perempuan dari desa Pasar Seluma yang sedang memperjuangkan ruang hidupnya melawan perusahaan tambang pasir besi, betul. Kami ngeliat tidak abadi, bang. Betul. Itu lalu dipanggil polisi, betul. Itu lalu diangkut dengan satisnya, betul. Sampai anak-anak di sana ada kepolisian. Iya, anak-anak di sana ada kepolisian. Tidak peduli, iya. Betul. Dari petani Pulau Jepang yang tanahnya digusur oleh PLTU dan tidak diganti rugi secara manusiawi. Betul. Selanjutnya ada petani Balik Bengkulu Utara yang sedang berjuang mengusir PT Dinas Raya Sawit Indo yang menguasai lahan rakyat secara ilegal, betul? Oke, sudah selesai penandatanganan dari Korlap dan Koras. Sudah. Saat sebelum terlebih dahulu kita lanjutkan susunan acara kita, ya ini tadi anggota dewan masih ada pengen ngomong, masih ada pengen berbicara. Kita akan mendengarkan perwakilan dari kawan-kawan petani dari Pasar Seluma dan Muka-Muka. Silakan. Hidup rakyat! Hidup kami! Hidup bangsa! Sebelum saya memulai, ayo kita kepalkan tangan ke atas. Kalau ini hari tani, maka kita menyanyikan Darah Juang. Ada yang tahu Darah Juang? Ayo kita sama-sama menyanyikan bersama Darah Juang. Saya mulai dari 3. 1, 2, 3. Di sini
Permai ini berjuta raga bersimbah luka, anak buruh tak sekolah, muda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Sekali lagi, mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Hidup TNI! Hidup mahasiswa! Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, para petani, yang kami hormati adik-adik mahasiswa, para aparat keamanan dan media massa, bahwa hari ini adalah Hari Tani. Hari Tani yang terus dikumandangkan setiap tahun. Tapi kemudian setiap tahun dan selama tahun-tahun berikutnya, banyak petani kita yang tertindas, yang terasingkan di tempat tanah buminya sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya saya juga di DPR bersama kawan-kawan juga sedang berjuang untuk bagaimana kedaulatan rakyat, kedaulatan petani mendapatkan haknya kembali. Dan disinilah sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bung Junaidi tadi, bahwa ini adalah merupakan perjuangan kami. Bapak Ibu sekalian, negeri kita subur, negeri kita makmur, tapi kemudian yang mendominasi banyak para kapitalisme. Banyak para perusahaan yang kemudian tidak memikirkan petani di wilayahnya. Betul. Banyak pertambangan yang kemudian paling banyak memberikan kontribusi kecelakaan sejarah di bumi Provinsi Bengkulu. BBM subsidi lebih banyak dinikmati oleh para perusahaan tambang batubara. Oleh karena itu, tanggung jawab kita semuanya mengawasi. Tanggung jawab kita mengontrol, dan tanggung jawab kita melaporkan mereka yang menyalahgunakan subsidi BBM itu. Saya kira itu, karena saya juga untuk teman-teman yang di Seruma yang kemarin bermasalah dengan hukum, boleh dibuktikan. Keberpihakan saya, keberpihakan kawan-kawan menandatangani surat turut menjamin. Kawan-kawan yang di Malindeman yang kemarin kemudian dibebaskan di RJ, kita juga yang menjadi turut menjamin atas petani yang ditahan. Jadi kalau soal keberpihakan, insya Allah selama ada kita untuk punya kewenangan, kita akan memberikan kewenangan untuk kesejahteraan rakyat semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari abang kita Bang Husin mengakui sendiri bahwasanya ketidakadilan, kezaliman, perampasan, kenikmatan yang tidak seharusnya terjadi di bumi Rafflesia dan di Bengkulu dan se-Indonesia. Betul kawan-kawan? Maka selanjutnya setelah selesai penandatanganan kesepakatan nota bersatu melawan Bengkulu bersama anggota DPRD Provinsi Bengkulu, selanjutnya konferensi pers bersama dan pernyataan sikap daripada masa aksi bersama pimpinan DPR. Tapi sebelum daripada itu, kita ingin mendengarkan dari keperwakilan kawan-kawan petani, kawan-kawan yang ada di berbagai daerah. Kepada kawan-kawan ibu-ibu pasar Seruma, disilakan.
Selanjutnya waktunya jangan terlalu panjang Ibu Muslimah, biar nanti dari kawan-kawan utara belum juga. Dan selanjutnya anggota dewan silakan penjadwalan dengan kawan-kawan petani seprovinsi Bengkulu, betul? Biar ada waktu yang panjang untuk mendengarkan seluruh keluh kesah petani dan masyarakat kita seprovinsi Bengkulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Junaidy yang terhormat dan Bapak yang sudah kemarin di Pasar Sleman, dan ini kawan-kawan kami dari Pasar Sleman. Mungkin Bapak sudah tahu konflik kami di Pasar Sleman, Pak, yang sekarang sedang kami hadapi dan juga sudah berhadapan dengan aparat langsung, Pak. Mungkin Bapak sudah mendengar cerita. Dan sekarang saya ceritakan lagi, Pak, betapa sakitnya kami ibu-ibu Pasar Sleman waktu itu, Pak. Kami mempertahankan hak kami, kami mempertahankan desa kami mempertahankan ibu kami, supaya desa kami tidak hancur dan supaya petani tidak melarat karena tidak ingin desanya dilubang-lubangi oleh perusahaan yang namanya PT Panggilan Terbukti Abadi yang tambang pasir Busli, Pak. Kami di saat itu kami bertahan 4 malam 5 hari, Pak. Kami hanya ingin melihat pemerintahan hadir di tengah-tengah masyarakat dan lihat di lokasi apa yang terjadi sehingga kami ibu-ibunya mampu bertahan selama itu, Pak. Tapi ternyata apa, Pak, yang kami dapat? Kami mendapatkan kekerasan dari aparat kepolisian waktu itu, Pak. Dan mereka tidak peduli keluh kesah kami sama sekali waktu itu, Pak. Apa yang mereka katakan, kami melanggar pasal Undang-Undang 162, Pak. Apa mereka tidak melanggar, Pak? Yang tambah pamit dengan masyarakat Pasar Sleman, ketika saja masuk dan bekerja di lokasi kami, apa itu tidak melanggar, Pak? Seandainya saya masuk ke rumah Bapak tanpa assalamualaikum, apa yang Bapak lakukan? Itulah yang kami lakukan, Pak, di saat itu. Tolong Pak Dewan. Maka kami mohon, Pak, beri kami suara yang lantang untuk membela rakyat sesungguh-sungguhnya. Betul. Anakku yang dalam pelukan aku, Pak, di saat itu diseret oleh poluan, Pak. Bukan anak kecil sama sekali. Saya bilang, jangan ditarik anak saya, Pak, jangan ditarik. Tapi apa yang mereka bilang? Nampaknya ibu itu bergerak, bertegak. Kami ingin bupati yang hadir di saat itu, Pak, bukan aparat polisian. Tapi nyatanya, Pak, kami ibu-ibu dikerumuni, ditarik. Ada yang ibu-ibunya hampir telanjang masih diseret oleh kepolisian yang pakai baju yang tidak berseragam. Masih banyak bukti yang ini, Pak. Di mana pihak aparat negara yang katanya melindungi negara, mengayomi masyarakat waktu itu, Pak? Tidak ada sama sekali. Jadi kami mohon kepada pemerintah, dengarkan suara hati kami rakyat, Pak. Tolong sampaikan ke pusat, cabut izin perusahaan batu bara itu. Cukup kami menjerit, Pak. Kami sudah susah, ditambah lagi di BBM naik, tambah susah hidup kami, Pak. Sekarang pertambangan masih ada di lokasi Pasar Sleman. Kami mohon pada Bapak yang dampingi di Pasar Sleman yang kemungkinan 2024 nanti bakal mencalon lagi. Kalau berpihak pada masyarakat, 7 desa pesisir barat bakal berpihak pada Bapak. Mohon itu, Pak. Dan ini ibu-ibu pejuang yang ditarik oleh polisi kemarin, ada lagi di belakang. Kami hanya ingin minta dilindungi, Pak, minta diayomi. Itu aja, dengarkan suara hati rakyat, Pak. Terima kasih, Pak. Hidup Sleman. Hidup perempuan yang lawan. Bang Junaidy sudah mendengarkan, nanti selanjutnya di follow up dalam bentuk mungkin bersama yang kita dewan. Baik, terima kasih. Kami mewakili petani Kecamatan Malideman, yang mana alhamdulillah perwakilan DPRD kita Pak Wakil Muko kita hadir di sini bersama untuk mendengarkan langsung aspirasi warga atau keterangannya di Kabupaten Muko. Jadi kami berharap yang Pak Dewan yang terhormat, Pak Insinyur yang saya tadi, Pak Haji Badun Masani, bisa Bapak anggota DPRD, rekan-rekan yang lain yang kami hormati, ajarin mahasiswa, rekan-rekan pejuang petani yang
merasa diskriminatif seperti sebelum ini. Adapun hal yang ingin kami sampaikan di Kabupaten Mukomuko, terutama terkhusus Kecamatan Malideman, Pak, yang mana Kecamatan Malideman tempat korporasi memetik pundi-pundi harta kekayaan menguras harta karun di daerah kami. Sementara kami Kecamatan Malideman paling terisolir se-Kabupaten Mukomuko. Sudah 20 tahun, sudah 4 dekade pemilihan yang ada, pemilu yang menyangkut tentang lengkap dari Kabupaten Mukomuko dari Bengkulu Utara, belum ada rasa asas keadilan kepada kami, Pak. Maka daripada itu kami bermohon dengan sangat kepada Bapak Dewan yang terhormat yang kira-kira untuk memperjuangkan hak-hak kami sebagai petani ini untuk disampaikan langsung ke tangan Presiden melalui contohnya revisi atau review reformasi agraria yang ada di Malideman. Satu, yang kedua, tolong atas nama PT DDP di atas HGU PTRBS tidak ada hak di atas HGU tersebut. Dari situ dan kembalikan tanah itu kepada rakyat. Karena tidak ada lagi tempat peluang hidup berusaha berekonomi untuk masa depan anak-anak cucunya. Karena bukan HPT daerah kami sudah rambah sama-sama oknum pejabat yang berduit. Maka daripada itu kami mohon dengan sangat kepada Bapak Dewan yang terhormat ini, berjuangkan hak kami petani Malideman ini. Bapak-bapak duduk di sini berkat perjuangan rakyat Bapak bisa prestasi. Maka daripada itu apabila mana Bapak berkenan memperjuangkan hak-hak kami sebagai petani, pada umumnya Kabupaten Mukomuko sudah dipastikan Bapak nantinya dihargai oleh masyarakat, disegani dapat nanti siapa tahu Bapak jadi pemimpin yang lebih tinggi lagi. Maka daripada itu kami Kabupaten Mukomuko ini kami berharap mohon secara totalitas direview ulang seluruh perizinan yang ada menyangkut pertambangan, menyangkut perizinan perkebunan, semua yang menyangkut illegal logging, yang menyangkut itu HPT, semua yang menyangkut tentang masalah korporasi pada umumnya Kabupaten Mukomuko. Yang kedua, tolong BPN betul-betul digiring betul-betul BPN provinsi, karena mafia tanah ini berpasangan dengan pejabat BPN-nya, bukan nama atas instansinya, tapi atas nama oknumnya bermain dengan pejabat daerah. Penyakit yang ada di Kabupaten Mukomuko sudah kronis, sudah susah untuk bisa bersih. Maka daripada itu kami berharap dengan sangat mohon perjuangkan hak-hak kita. Pertama tadi menyangkut tentang kenaikan BBM, menyangkut tadi keadilan tentang masalah sarana-prasarana bantuan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Mukomuko. Kami ini siapa lagi kami mengadu, Pak, kalau bukan kepada bapak-bapak ini. Dengan sangat Pak, perjuangkan hak kami. Kasihan Pak, masyarakat Malideman itu Pak sudah hampir 50 orang yang berapa kasus yang masuk di Kejaksaan Mukomuko. Sudah 40 orang kemarin ditelanjangi setengah badan. Kami mohon Pak, tolong aparat penegak hukum jangan lagi itu tindakan secara relevansi dengan masyarakat. Lakukanlah prosedural aturan yang berlaku sesuai perundang-undangan yang berlaku. Saya rasa itu saja atas penyampaian dari kami. Sebelum kami mengakhiri penyampaian kami menyerahkan ini kepada Pak Perwakilan DPRD kami. Masyarakat kami ini. Terima kasih. Kembalikan tanah kami! Kembalikan tanah Dewan! Hidup Sambu! Tolong hargai ini, Pak! Tolong kami, Pak! Kami perempuan dari Dewan, Pak! Tolong kami, Pak! Dan terima kasih Bapak. Selanjutnya, mohon maaf tidak bisa saya panggilkan seluruh perwakilan petani. Ada dari Batikau belum, dari Sukan belum, dan beberapa lagi daerah-daerah seprovinsi belum. Tolong kepada seluruh kawan-kawan perwakilan untuk berada di kawan-kawan perwakilan DPRD provinsi. Halo, kawan-kawan perwakilan organisasi, baik dari perwakilan petani, perwakilan pemuda, perwakilan mahasiswa, silakan bimbing untuk kepada mengagung bimbing konferensi pers. Dan kepada kawan-kawan petani yang belum dapat berkesempatan berbicara, bimbing kepada kawan konferensi pers dan mempertanyakan kapan jadwal audiensi bersama. Ini kita hanya menandatangani kesepakatan bentuk komitmen
bersama kita adalah akan melaksanakan reforma agraria dan kesejahteraan petani provinsi Bengkulu Selatan. Nah, untuk kawan-kawan yang belum kesempatan dari berbicara, tolong dampingi dan pastikan kapan pertemuan berikutnya. Kepada pengagung dipersilakan. Di mana silakan bicara dan untuk kita beri konferensikan semana. Dan kepada untuk masa aksi, silakan kembalikan untuk kawan-kawan silakan melakukan itu. Saya serahkan kepada pengagung untuk memimpin jalannya. Pertama saya ingin menyatakan tadi ada beberapa pertanyaan yang belum bisa diikat janjinya ya. Jadi mungkin izin kepada seluruh anggota dewan yang hadir hari ini. Tadi para petani minta ada diadakan pertemuan atau hearing. Saya rasa langsung saja dinyatakan hari apa dan jam berapa para petani bisa kembali menemui pihak DPRD. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi mahasiswa, kami pasti akan menggelar hearing. Tadi kan kami sudah lihat hampir ada 10 sampai 12 item masalah yang di-list dan disampaikan kepada kami. Tentunya nanti kami akan bedah dulu. Ada kewenangan Komisi 1, ada kewenangan Komisi 2, ada kewenangan Komisi 4 dan Komisi 3. Insya Allah kami akan menggelar rapat nanti dalam gabungan komisi. Ya, masih bisa dengar? Masih bisa dengar? Masih. Kita akan gelar rapat gabungan komisi, tapi izinkan kami membaca dulu yang dibacakan tadi, kemudian prolog masalah tadi kan lisan. Kalau ada yang tertulis seperti dari air napal, sangat bagus sekali. Kami langsung identifikasi pihak-pihak yang mungkin akan kami hadirkan Pasca konferensi pers bersama nanti kita absen ulang. Ya, kemudian kalau pasar Seluma kami sudah tahu sampai sekarang ketika konflik pun kami sudah turun. Kami ikut bersama Bapak Ibu dari Kabupaten Seluma di Pasir Besi. Bahkan sekarang aktivitas Paming Lepto Abadi sudah dinonaktifkan. Tapi mencabut izinnya memang itu urusan Presiden. Kan sedang gencar-gencarnya juga Presiden menerbitkan perpres tentang pencabutan izin-izin. Semoga saja semua yang kita suarakan ini nanti menjadi kenyataan. Insya Allah kami mohon waktu paling lambat 10 hari. Estimasi kami sudah bersepakat di tanggal 7 Oktober. Ya, di tanggal 7 Oktober nanti lewat siapa undangan kami sampaikan. Tolong bawa bahan-bahan, data, informasi dan semua yang disampaikan berkenaan dengan tuntutan Bapak Ibu hadirin sekalian. Termasuk adik-adik mahasiswa juga akan kami undang sebagai bagian dari penyambung lidah rakyat yang akan memperjuangkan ini menjadi lebih besar lagi. Teruslah berjuang dari kami itu paling lambat tanggal 7 Oktober itu sudah kami undang rapat di DPRD Provinsi. Selebihnya nanti akan ada undangan resmi. Mohon nanti di belakang itu juga kasih nomor kontak siapa yang bisa dihubungi Pak masing-masing. Ya biar kami tepat undangan menyampaikannya. Bisa perwakilan organisasi, bisa perwakilan kelompok, silakan saja datang. Kita melakukan gelar hearing dan dialog. Beberapa hari lalu juga beberapa kelompok mahasiswa sudah guyur melakukan hearing dan dialog. Dan kami memang mempersiapkan waktu untuk bersama Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seluruh kajian permasalahan semuanya sudah tuntas. Tambahan, Silakan. karena tadi Ketua Komisi 2, Ketua Komisi 1 ada, Komisi 3 ada. Saya mengingatkan agar supaya ada dasar kami juga, mohon kiranya masalah konflik agraria di tempat mana tolong datanya dan warganya. Kemudian nanti kami akan panggil para pihak. BPN kita harus panggil. Maka kita akan ajak untuk duduk bersama, bertemu dengan kita. Nanti ada perwakilan, jadwalnya kita yang tentukan. Ya, perwakilan mahasiswa harus ikut. Perwakilan dari NGO atau dari lembaga yang mendampingi Bapak Ibu sekalian juga harus ikut. Bila perlu pengacaranya juga harus ikut. Agar kemudian disusun apa masalahnya dan apa yang kita selesaikan. Terima kasih untuk tambahannya. Oke, terima kasih.
untuk hasil seluruh kajian permasalahan dari kawan-kawan aliansi sudah kelar dan sudah terkumpul dari berbagai seluruh elemen, dari muka-muka sampai dari kaur sampai muka-muka sudah terkumpul. Nanti silakan tanyakan kepada Bung Agung dan kepada masyarakat juga, tadi sudah ada yang bawa dengan mandirinya. Kami memiliki filenya gitu. Nanti akan kita kumpulkan dan kita akan komunikasi ulang dan penjadwalan. Sepakat ya? Tinggal kita follow up. Betul, sepakat? Kawan-kawan siap datang lagi? Rakyat siap datang lagi? Oke. Selanjutnya konferensi pers bersama dan pernyataan sikap bahwasanya Bengkulu dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bengkulu bersikap terhadap isu dari Bengkulu Bersatu Melawan. Silakan Bung Agung pimpin untuk konferensi pers dan pernyataan sikap bersama. Baik, ini kita akan melaksanakan pernyataan sikap atau konferensi pers. Saya sampaikan nanti yang kita nyatakan bersama para petani, mahasiswa dan anggota dewan, bahwa apabila nota kesepakatan ini Aliansi Bengkulu Bersatu Melawan melalui 3 tuntutan: 1. Menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, 2. Reforma agraria dan kesejahteraan petani, dan 3. Reformasi Polri tidak diakomodir, maka kita meminta Jokowi untuk mundur. Sepakat? Oke, baik, mari kita laksanakan sama-sama. Nah, silakan Bung Pres pimpin dengan latarnya Berdiri. DPRD Provinsi Bengkulu, maka kawan-kawan menghadap ke arah sini. Latarnya DPRD Provinsi. Menghadapnya ke mobil komando. Tolong di depan saya, di belakang mobil komando, kasih space untuk kawan-kawan media, kawan-kawan wartawan, kasih space untuk di belakang mobil komando. Untuk kawan-kawan petani dari berbagai daerah, silakan berada di depan bersama anggota DPRD dan kawan-kawan elemen. Kawan-kawan petani dampingi anggota dewannya. Anggota dewannya berada di depan untuk Jangan di depan, tak nampak. menyatakan komitmen bersama. Kawan-kawan agak sedikit mundur lagi. Kawan-kawan agak sedikit mundur lagi. Biar semuanya masuk frame gitu. Oke, silakan Bung Agung pimpin. Tidak apa-apa. Yang penting auranya. Kawan-kawan petani, nanti kontaknya dititipkan kepada Bung Agung atau Bung Cesar agar selanjutnya aspirasinya kita teruskan kembali. Tapi di akhirnya kita tulis ketika masalah yang konstitusional tidak diakomodir, kita minta Jokowi untuk mundur. Karena secara konstitusional itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Aliansi Bengkulu Bersatu Melawan telah menyatakan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak anggota Dewan DPRD Provinsi Bengkulu yang telah menyepakati tuntutan yang telah disampaikan. Oleh karena itu, jika nota kesepakatan ini tidak diakomodir oleh pihak yang terkait, maka kami atas nama Aliansi Bengkulu Bersatu Melawan bersama petani dan seluruh elemen masyarakat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa Jokowi harus mundur dari jabatannya. Baik, dalam komposisi pers ini sebagai instansi pemerintahan daerah, tentu kami akan melaksanakan tugas kami sebagai kewenangan dalam pemerintahan daerah. Beberapa kebijakan yang menjadi ranah kewenangannya pemerintah pusat tentunya akan kami sampaikan kepada DPR RI, kepada Presiden, bahkan kementerian terkait. Kemudian kepada pemerintah di bawah provinsi yaitu kabupaten, tentunya ini bagian yang tidak terpisahkan karena hampir semua persoalan ini juga ada akar masalahnya di pemerintahan kabupaten. Dan ini nanti sudah akan kita sampaikan, akan ada rapat lanjutan, hearing. Silakan nanti kami akan mengatur waktu dan para bapak ibu hadirin sekalian yang menyampaikan, saya juga menyiapkan waktu. Undangan resmi akan kami sampaikan berikutnya. Terima kasih.
terkait tadi sikap kita bersama bahwa apabila tidak ada akomodir, Dewan juga akan sepakat Jokowi mundur. Oke, baiknya mungkin dari kawan-kawan wartawan ada pertanyaan? Silakan. Kawan-kawan wartawan, jika ada pertanyaan silakan. Tulis nggak ada. Kita perlu rilis Pak. Sikap. Kenapa tidak pengen Kami menyampaikan yang sudah kami tanda tangani yang tertulis, ya. Kalau yang tambah-tambahan, ya nanti kita bahas, nanti panjang lagi nanti. Semua yang tertulis sudah kita okekan, ya. Ya, oke. Oke. Ini abang-abangku yang tanda tangan itu baru 5 gitu. Harapannya ke depannya sebelum kita melakukan audisi berikutnya, ada lagi anggota dewan yang mendukung dan siap menandatangani. Betul atau tidak? 5 dari 45 itu belum 10% kawan-kawan. Harapannya nanti Bang Junaidi bisa mengajak kawan-kawan fraksinya, kawan-kawan partainya yang ada di dewan, juga Bang Husin bisa juga mengajak dari partai-partainya, juga mengajak kawan-kawan fraksinya. Betul. Harapannya kita pertemuan selanjutnya yang menandatangani dan menyepakati gerakan kita bertambah jumlah tanda tangannya. Sepakat ya? Mungkin kalau ada pertanyaan? Bang, ada pertanyaan di sana. Ngapa sampai anggota DPR tidak kasih mic. untuk membuat pernyataan di sana dari Bapak DPR bahwasanya Jokowi mundur dari apabila tuntutan tidak diakomodir oleh anggota. Ada banyak pusat semua. Jangan nambah-nambah lagi. Karena poin ini kan banyak pusat, Pak. Iya. Jangan di luar konteks. Adik-adik sekalian, ya, yang sudah kami setuju, yang sudah diajukan. Yang tambahan terakhir soal Bapak Jokowi mundur, saya pikir itu bukan ranahnya hari ini. Kami berkomitmen besok tanggal 7 Oktober paling lambat kita hearing. Kita akan bahas lebih lanjut, ya. Soal mundurkan Jokowi, saya pikir itu ranahnya adalah ranah pemerintahan pusat, dan kami juga belum memutuskan sikap untuk itu karena kami ada partai, kami masih ada paripurna untuk soal itu. Jadi tidak bisa saya mewakili soal itu. Tetapi semua yang tertulis, yang disampaikan di Pado semua sudah kami sanggupi, ya. Insya Allah. Terima kasih. Oke, mungkin baik. Dengan ini mengatakan bahwa Aliansi Bengkulu Bersatu melawan dengan 3 poin tuntutan yang dihadiri oleh anggota dewan, petani, seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa, menyatakan jika 3 poin tuntutan ini tidak diakomodir, maka kami semua bersepakat untuk meminta Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.